dengan saya Bayu 78 Farm Jogja. Kali ini kita di kandang koloni. Ini kandang koloni kambing daging. Materinya saya pakai jantannya crossbur. Ini jantan crossbur. Ini namanya si Turbo. Ini crossbur F3. Ini usia 2 tahun, hampir 2 tahun setengah. Ini Turbo. Ini saya kawinkan dengan betina Jawa Randu Super. Ini ada yang coklat, ada yang putih, ada yang hitam. Nah, ini kandang saya pakai 3 plong ya, 1, 2, 3. Di belakang ada pintu kecil jadi bisa keluar masuk itu. Ini ukurannya 1 plong 3x3. Ini maksimal bisa muat sekitar 20 betina. Nah, 20 betina, 1 jantan. Terus saya koloni 3 siklus birahi. 1 siklus birahi 21 hari kali 3, ketemunya 63 hari. Biasanya saya campur, ini biasanya 95% pasti bunting. Nah, ini materinya saya sengaja pakai crossbur dengan betina lokal supaya saya tidak ketinggian materi, tidak ketinggian investasi untuk memproduksi kambing pedaging kelas lokal. Kalau sebenarnya crossbur bisa dikawinkan dengan betina crossbur juga, cuman nanti untuk pasaran di kelas lokalnya harganya agak tinggi, jadi kurang begitu masuk. Nah, untuk memenuhi harga pasar, ini akhirnya jantan crossbur saya kawinkan dengan betina lokal. Ada Jawa Randu sama PE pedaging. Saya milihnya itu. Saya milihnya postur yang hampir sama dengan jantannya, atau ada beberapa nanti yang lebih tinggi juga. Nah, keuntungan kandang koloni ini adalah nanti proses kawinnya bisa kapan saja. Jadi ketika betina birahi, maka jantan akan standby ngawini. Ketika nanti sudah dikawini semua, tidak ada yang birahi, atau 3 siklus sudah tidak ada yang birahi, baru jantannya saya tarik. Saya karantina lagi, untuk saya gemukkan lagi. Kemudian kalau sudah, ini kandang kosong lagi, jantannya masuk, betina baru masuk lagi. Prosesnya gitu. Fungsi jantannya ini untuk pacak. Fungsi jantannya kita ambil spermanya untuk harapannya nanti supaya keluar anak-anakan kambing pedaging dengan kualitas yang baik di atas rata-rata kambing lokal. Nah, untuk pakannya saya pakai pakan alamiah. Ini sarapan pagi hari. Ini rumput yang hasil ngarit kemarin. Ini rumput hasil kemarin. Saya campur sama ini ada kulit kacang hijau, ada limbah-limbah lainnya. Jadi ini untuk sarapan paginya. Nah, kita memberikan pakan selalu dalam kondisi layu untuk pakan segarnya. Pakan segarnya kondisi layu untuk menghindari kembung. Nanti siang itu pakannya segar tapi yang sudah dipetik kemarin. Sore itu pakan segar yang dipetik pagi ini. Jadi sudah ada layunya. Nah, kelemahan dari sistem koloni ini adalah kita tidak tahu pasti kapan betinanya dikawini. Nah, itu kelemahannya. Jadi saya biasanya ngitung cuman seperti ini. Misalnya ini masuk tanggal 1 September, betinanya masuk. Nah, nanti saya 5 bulan kemudian saya ini sudah waspada. Nanti saya tinggal lihat ciri-ciri betinanya. Oh, kalau betinanya sudah ngisi positif mau lahiran, nah itu baru nanti dipisahkan standby lah. Nah, ini contoh yang betina sudah positif bunting. Jadi badannya mulai halus, badannya mulai ngisi, makanya tambah rakus, bulunya mulai halus mengkilat. Nah, ini ciri khas yang sudah positif bunting. Nah, ini jadi 3 plong ya. Ini 2 plong tidak saya sekat,
ini saya sekat. Nah, ini sebagian betina ada di sini, ini bisa ke sana, jantannya pun bisa ke sini. Nanti tinggal ngejar mana yang birahi. Nah, sistem koloni ini menurut saya efektif sekali kalau mau memproduksi anakan. Jadi kita tidak perlu repot ngawinin satu-satu, jantannya sudah langsung action. Jantan selalu ready kapanpun betina birahi, entah itu tengah malam, entah itu subuh, entah itu siang, entah itu pagi, sore, jantannya selalu ready. Dan jantan hanya mau ngawini yang birahi ya. Kalau yang nggak birahi, jantan nggak mau ngawini. Nah, nanti jantan harus dipisah dari betina kalau memang sudah 3 siklus. Karena apa? Karena betina yang sudah positif, betina bunting, pasti makannya, porsi makannya nambah. Nah, kalau porsi makannya nambah, biasanya jantan ini merasa terganggu. Jadi seolah-olah jantan ini merasa porsi makannya dia diganggu para betina-betina. Nah, supaya jantannya nggak nakal main seruduk, ini jantannya kita ambil. Nah, ada lagi yang bertanya di komen sebelum-sebelumnya, bagaimana mensiasati supaya induknya tidak beradu. Nah, caranya saya pilih indukan yang posturnya sama, tingginya sama, gedenya kurang lebih sama. Kalau soal usia bisa berbeda-beda, ada yang usia 1 tahun, ada yang 2 tahun, tapi saya pilihkan indukan dengan tinggi yang sama. Dengan tinggi yang sama ini meminimalkan untuk mereka berantem. Nah, tapi ada kalanya tetap ada yang jeger atau alias menangan. Yang menangan ini nanti kita jinakkan dulu lah, bisa dengan cara ditali dulu atau apa, dipojokkan segala macam. Akhirnya mereka nanti kenal. Kalau kenal mereka nanti adem ayem. Syarat kedua, selain yang pertama tadi seukuran, syarat kedua adalah pakannya harus selalu full, artinya harus selalu kenyang. Kalau dia kenyang, dia nggak berantem. Logika sederhana seperti ini. Tahun-tahun kemarin banyak orang demo di Senayan segala macam. Hasilnya yang demo kan orang lapar. Kalau orang posisinya sudah kenyang, pendapatannya banyak, diajak panas-panas demo pasti nggak mau. Apalagi cuman masa bayaran ya. Nah, karena perutnya kenyang, perutnya lapar, nggak punya duit, diajak berangkat demo pasti mau. Nah, ini sama persis dengan kambing nih. Kambing kalau dia posisinya lapar, begitu dikasih makan pasti hajar-hajaran. Tapi kalau posisinya dia kenyang, kita stabilkan pakannya, nah itu nanti dia nyaman, nggak beradu. Nah, itu triknya. Itu sebenarnya trik saya yang saya jalankan selama ini, kok ternyata memang banyak berhasilnya. Nah, sebelum masuk ke kandang koloni ini biasanya semua betina saya suntik kutu, terus saya flushing dulu. Flushing itu dibanyakin makan proteinnya supaya nanti kalau birahi dibuahi jantan itu pembuahannya bagus. Nah, begitu masuk jebret langsung bisa sesuai harapan kita. Tapi ada juga yang pas di koloni, wah kok kutuan, kena gudeg segala macam, ya terpaksa kita tetap kasih obat walaupun dosisnya nggak banyak, hanya untuk antisipasi. Kalau sekiranya parah ya kita tarik dulu, kita karantina dulu. Intinya di kandang koloni kita setting supaya tidak ada yang sakit parah gitu. Karena ini fungsinya untuk kawin, untuk nyeting supaya nanti hasil anakannya bagus-bagus. Nah, kandang seperti ini bagusnya, kandang koloni menurut saya bagusnya semakin lebar semakin bagus. Kandang koloni saya ini kekurangannya adalah tidak punya area untuk umbaran. Yang lebih bagus ini posisi depan ya, belakangnya itu los, belakangnya ada lahan umbaran entah 3 meter 5 meter gitu. Nah, jadi dia bisa naik turun. Semakin dia bebas bergerak itu semakin semakin bagus. Nah, ini nanti salah satu triknya seperti ini. Monggo kalau mau dipraktekkan teman-teman. Ini versi kami ya, versi 7847 ya. Karena nanti banyak sekali ilmu soal
breeding koloni. Oke, gitu teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di video-video kami untuk perkembangan channel kami. Semoga channel kami bisa selalu bermanfaat untuk teman-teman semua. Sukses selalu untuk kita semua. Terima kasih.